Soft skill merupakan kemampuan seorang individu secara keterampilan komunikasi, kecerdasan sosial, kepemimpinan, karakteristik seseorang, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dalam kehidupan ataupun dalam dunia kerja secara efektif dengan orang lain, dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam berbagai situasi. Soft skill memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang, apalagi kita di era digital yang menjadi kunci utama dari kesuksesan dan keahlian, seperti memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang kuat antara atasan dan klien. Selain itu, soft skill meningkatkan peluang kerja dan membantu kita berkembang dalam karir, dan yang terakhir mampu menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis dan kreatif yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Kemudian ada emotional intelligence dari Daniel Goleman. Apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence itu mengacu pada kemampuan kita untuk mengenali diri sendiri, memahami, mengelola, dan mengatur emosi-emosi kita, atau mungkin emosi-emosi orang lain. Emotional intelligence itu terdiri dari 5 komponen utama, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Nah, Goleman ini menyarankan bahwa emotional intelligence itu sangat penting untuk kesuksesan pribadi dan secara profesional, karena kita dapat mengembangkan diri kita sendiri atau kesadaran kita dengan latihan dan pengalaman. Nah, contohnya dari emotional intelligence itu saat mungkin teman-teman kita lagi sedih, kita sebagai teman itu bisa memberikan dukungan dan kata-kata yang menguatkan atau membantu teman-teman kita untuk merasa lebih baik. Oke, jadi di sini kita bakal membahas tentang self-regulasi. Self-regulasi sendiri atau self-management itu sama seperti kita menjadi kapten. Jadi kita tuh menjadi seorang yang meng-lead kita atau mengatur ke emosi kita, dimana kita harus memiliki kemampuan atas kendali diri sendiri, tentang kemampuan untuk mengembang emosi, dan juga untuk menavigasi arus perubahan dalam hidup kita. Dan selain itu, si self-regulation sendiri atau self-management itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengontrol emosi kita, ketika berbicara dengan orang lain, ketika kita beradaptasi dan berinovasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, si self-regulation ini sendiri juga dia itu mempunyai beberapa poin utama. Yang pertama itu nanti sesuai video ada emotional self-control, trustworthiness, dan consciousness, dimana itu tuh kita berkecimpung dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau adaptability dan innovation itu, nah itu baru lumayan berpengaruh kepada orang lain, tapi ada juga dari diri kita, dimana ketika kita adaptasi maka kita akan berinovasi. Dan sama seperti ketika kita self-control, emotional self-control, mengatur emosi kita, dan lanjut untuk trustworthiness ke orang lain dan secara conscious melakukannya, itu tuh menjadi suatu kesatuan yang dimana poin-poin ini tuh tidak dapat dipisahkan. Dan dengan kita belajar self-regulation, ini juga bakal berguna untuk masa depan, akan berguna bagi kita untuk menjajah karir yang lebih baik, dan akan berguna juga tuh untuk orang lain. Itulah mengapa self-regulation dalam emotional intelligence ini itu penting untuk kita semua. Keterampilan emotional intelligence seperti pengenalan emosi, pengelolaan stres, dan kemampuan berempati sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membantu kita memahami dan mengelola perasaan kita sendiri serta perasaan orang lain, memperbaiki hubungan sosial, dan meningkatkan kinerja di tempat kerja. Tuh, sorry, gue telat. Lo bisa di mana? Habis itu, tadi ada itu dulu, ada cara dulu. Oh, Lu nunggu berapa lama? tunggu berapa lama? Bisa jadi 2 jam. Lo habis dari mana sih? Gue tadi udah nelpon, udah nge-text berapa kali. Lo habis dari mana? Gue tadi itu coy. Gue sebenarnya habis dari luar. Gue ada acara. Gue tadi ke gereja dulu. Gue makan dulu. Sorry, gue lupa ngabarin. Cara gue itu nambah dulu. Bro, gue lagi mau makan dulu sebelum kesana. Sampai gue mati. Oh, ternyata HP lu udah mati. Iya, sorry. Lu marah gak?
Ya tadinya gue mau marah tapi sekarang nggak jadi. Ya gimana ya, sorry aja ya. Tapi percaya kan maksudnya. Ya, gua percaya. Ya itu gua perlu banget soalnya. Apa? Jadi kayak gimana ya, gue juga secara konsisten emang nyadar salah sih kayak gini. Ya udah gimana, kita mau bikin aja sekarang. Udah bikin aja sekarang. Ya, sekalian nunggu teman. Ya. Jam berapa ini? Sekalian nunggu teman-teman juga. Udah, maaf ya. Ya. Yuk kita dulu ya. Oke. Ya. Kita kan udah kumpul nih, jadi ada ide nggak sebenarnya? Gua belum baca materi sih, jadi gua nggak tahu harus ngapain. Guys, kalian jangan upload dong. Ini kan kalau nih kerja kelompok, kalian boleh nih nuangin ide-ide kalian. Kita open aja, gak apa. Ya. Apapun ide kalian boleh kok. Jadi kita harus ada satu sama lain kan. Ya. Ya udah. Jadi idenya apa? Gimana kalau kita bikin video kayak TikTok aja? Soalnya kan kita perlu bikin video, jadi kayak ya bikin video short aja, pendek-pendek kayak TikTok gitu. Ya tapi kan kalau bikin kayak video TikTok itu ribet. Mendingan one take biar cepat kelar. Tapi kan one take kurang. Terus nanti kalau videonya jelek gimana? Nah, Ya udah, daripada one take, gimana kita bikin kayak bersin-bersin aja gitu. Gimana? Gimana guys? Kalian setuju? Setuju. Oke lah. Bisa kayak gitu. Gimana? Kita jadi buat. Iya. Ayo. Memahami dan mengasah self-regulation dapat menciptakan hidup yang lebih seimbang, produktif, dan bermakna. Jika memiliki kontrol diri yang baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih efektif, mengatasi stres, dan menjaga hubungan interpersonal yang sehat. Soft skill seperti berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dalam tim sangat penting dalam pengelolaan emotional intelligence. Soft skills membantu kita berkomunikasi dengan empati dan membangun hubungan yang positif. Dengan memiliki soft skill ini, kita dapat meningkatkan kemampuan tersebut dalam mengelola emotional intelligence dengan lebih baik. Soft skills memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan merespon emosi baik pada diri sendiri maupun orang lain, sehingga mendukung perkembangan AI yang lebih sehat dan kesejahteraan secara keseluruhan.